Ayah, ibu, kalian di mana? Ular besar. Kamu terluka? Pasti sakit sekali kan? Darahnya dia bisa menyembuhkan luka. Di TV bilang, kalau sudah ditolong nyawa, membalas budi dengan jiwa raga. Nanti saat aku tumbuh besar, kamu harus menikahiku jadi istri ya. Nian, di mana kamu? Ular besar, keluargaku sudah menemukan dadah. Pengantin kecilku, janganlah lupa janji kita. Kenapa aku mimpi lagi? Ular besar itu datang mencariku? Interviewnya sudah hampir terlambat. Xuanlin Group ini, tak heran memang, perusahaan dagang internasional terbesar di kota Haicheng. Beneran megah sekali, katanya Direktur Xuanlin Group bernama Gu Zeming, mulai dari nol. Cuma perlu waktu 15 tahun, bisa mendirikan kerajaan bisnis miliknya yang raksasa. Direktur Gu selain orang hebat, tapi juga tampan, apalagi belum punya cewek. Andai aku bisa jadi sekretarisnya. Tujuanmu melamar kerja ke sini, agar bisa dinikahi Pak Gu ya? Ziluru Kota Haicheng. Oh salah. Seluruh negeri. Siapa yang tak mau dinikahi beliau sih? Kamu nggak pengen? Direktur sudah datang. Ganteng banget. Aroma ini yaitu pengantin kecil. Permisi. Saya melamar sebagai sekretaris direktur. Nama saya Lin Nian. USIA saya Arshasantahan. Baru lulus dari Universitas Bahasa Asing King Bei. Semakin dewasa semakin imut. Sekian pengalaman pribadi saya. Pulang dan tunggu pemberitahuan. Apa aku tidak diterima? Direktur Gu, bolehkah saya jadi sekretaris Anda? Apa kemampuan? Bisa memenuhi syarat sebagai sekretaris saya? Meski saya baru saja lulus kuliah, TAPI jurusan saya masuk peringkat tertinggi, dan kemampuan belajar saya juga cepat. Anda bisa latih saya menjadi seperti yang Anda inginkan. Beneran? Bapak boleh kasih saya masa percobaan 1 bulan. Jika Bapak tidak puas dengan saya, bisa pecat saya kapan saja. Rasa original Fulgula. Apa katamu? Saya mau minum bubble tea. Oh iya Pak. Pakku, ini bubble tea Bapak. Bagaimana rasanya? Lain kali ganti toko lain. Masih kurang manis. Oh iya, Pak Gu yang terlihat dingin, tapi ternyata doyan minum bubble tea. Saya antar kamu ke meja kerjamu. Tidak usah. Pindahkan meja kerjanya ke sini. Mulai sekarang kamu ngantor di sampingku. Baik. Jadi sekretarisku bajunya gak boleh lusuh-lusuh. Pulang kerja aku ajak kamu beli baju baru. Dan aksesoris yang cocok. Kantor yang bayarin. Iya. Sejak kapan kantor ada fasilitas beginian? Ini. Yang ini juga gak mau. Sisanya bungkus semua. Siap. Jolonnya lumeyan. Pakku. Di kantor, pakai perhiasan mewah begini. Keren pantas kan? Sekretaris saya justru harus cantik molek ayu. Perusa en cul. Aku yang tentukan.
Pantesan banyak yang minta dikawini. Cowok seperti ini siapa yang gak maulah. Kedepannya kalau kamu ada keperluan, panggil lewat gelang ini. Aku akan segera muncul di pinggang. Sayangnya dia otaknya rada gak beres. Adaku. Tangannya dingin sekali. Seperti hewan berdarah dingin. Berapa harga bubble pagi tadi? Aku transfer ke kamu. Enggak mahal kok. WeChat Pay menerima 50.000 yuan. Kedepannya kalau ada makanan enak, bawakan saya juga seporsi. Holy cock. Lalu Pak Gu suka makan apa? Camus. Lalu Pak Gu suka makan apa? Camus. Apa yang kamu beli oke semua? Gua kirain. Baiklah Pak Gu, aku pulang naik taksi dulu. Sepertinya aku terlalu ngegas sampai bikin dia ketakutan. Lin Nian. Kamu sudah ngaku salah kan? Asal kamu minta maaf dengan tulus. Masalah aku ditolak sama kamu ini, aku takkan mempermasalahkannya. Aku dengen terpaksa. Balikan lagi sama kamu. Kenapa dulu tak kusadari? Kamu ini pede banget sih. Aku udah kasih hati masih gak tahu diri ya. Anak yatim piatu tak ada sandaran sepertimu. Bisa jadian sama gua. Udah harus doa bersyukur 7 hari 7 malam. Kalau main tarik ulur lagi, aku takkan kasih kamu kesempatan lagi. Siapa butuh kesempatan darimu? Cukeng narsis nadu. Aduh. Awas aja lu. Kenapa susah dapet taksi ya? Lin Nian cepat minggir. Tono. Pak Gu, kamu kok? Kemana orangnya? Ada setan. Bukankah tadi aku hampir dihajar mobil kan? Kenapa tidak bisa mengingat apapun? Apa yang terjadi setelah itu? Sudah bangun? Sepertinya hari ini, lembur Kemal sampai kelelahan. Setelah belanja langsung naik mobil, molor sampai sekarang. Pak Gu, sepertinya aku mengalami mimpi yang tidak bagus. Kalau itu mimpi buruk, lebih baik lupakan saja. Hari ini wisata ke kebun binatang, melihat seekor ular hitam. Apa itu ular yang kamu cari? Bukan yang itu. Kamu suka ular? Bukan gitu. Waktu kecil pernah bertemu ular hitam, yang gaib banget. Waktu kecil aku tidak paham, masih bilang, kalau sudah dewasa mau jadi pengantinnya. Kalau sudah berjanji, harus ditepati dong. Aku manusia mana bisa dinikahi ular, tapi aku bisa cari ular betina untuknya. Bagaimana kalau dia tidak suka ular betina? Kalau gitu cari yang jantan untuknya. Mulutku ini ember banget, kenapa bicara sembarangan di depan bos? Rumahmu sudah sampai. Terima kasih Pak Gu. Selamat malam Pak Gu. Aku kan tidak pernah kasih tahu alamat rumahku. Bagaimana Pak Gu tahu aku tinggal di sini? Shasha, kenapa kamu datang ke sini? Ini hari pertamamu kerja. Aku masa gak boleh kasih perhatian ke kamu? Aku tadi sudah lihat loh, mobil mewah. Siapa yang anterin kamu? Bos kami. Gut Seming.
Kalau tahu aku yang kesana jemput kamu. Dia itu pujaan hati idaman para ribuan cewek. Menurutmu dia udah anterin kamu pulang? Jangan-jangan naksir kamu ya? Kami baru saja kenal sehari, naksir dari Hong Kong. Coba kamu lihat ini bisa masuk akal? Kalau beneran gimana? Ya sudah. Foto yang aku kirim tadi, ular yang kamu cari, untuk jadi hewan peliharaan kamu? Bukan. Begitu yakinnya. Ular kan semuanya mirip semua. Dia berbeda. Kalau dia muncul di depanku, aku pasti bisa mengenalinya. Ya udah. Hari ini maaf sudah merepotkan. Istirahatlah pagian. Terima kasih Pak Gu, Bapak juga sama. Lihat apa yang kubawakan untukmu. Wah, makasih atas kuenya sayang. Love you. Siapa di rumahnya? Siapa yang dia bilang love you? Jangan-jangan dia sudah punya gebetan, atau sudah punya pacar? Pak Gu, hari ini datangnya pagi amat? Kamu sudah punya pacar belum? Mau grepe enggak? Mau dong. Maaf Pak Gu. Aku bukan maksud sengaja. Gerakanmu sangat lihai. Sering bantuin pacar, ya? Mana mungkin, dia kan punya tangan kaki. Oh salah, aku mana ada pacar? Kalau dia beneran punya pacar, terus gua apanya dia dong? Aku. Oh iya, aku segera turun ke bawah. Pak Gu, ada yang cari aku? Aku mau izin cuti. Kok seneng banget? Siapa yang cari dia? Cuma perempuan pembohong. Ngapain peduli mikirin dia melulu? Ternyata pacarnya dia toh. Sudah janji jadi istriku. Dasar pembohong licik. Milikmu kelihatan lebih enak. Aku mau yang punyamu. Sudah dewasa atau masih kecil, masih berebut makanan dengan pamanmu sendiri. Oh ya, temanku punya PT. Jurusan yang dia ambil sangat cocok denganmu. Mau coba melamar kerja? Aku nyaman kerja di sini, tidak mau. Menurutku kamu ini, Orang tuaku sudah lama meninggal. Paman cemaskan aku ini ono udah tidak sedikit. Sekarang aku sudah dewasa. Aku bisa mandiri sendiri. Oh ya, tujuanmu ke kota Haicheng ini untuk apa? perusahaanku, ada proyek penting yang mau dibahas. Kalau sudah deal nanti, aku mungkin tinggal di sini sementara waktu, sekalian menjengukmu. Pak Gu hari ini ketiduran lagi ya? Dia kemana ya? Tak ada tugas yang diberikan. Bete banget. Kakak Wang. Pak Gu kemana? Seharian ini dia tidak datang. Lupa memberitahumu, Pak Gu hari ini sakit. Sakit? Kenapa kali ini begitu menyiksa? Password rumah Tuan Gu yaitu 000052. Sudah hafal kan? Kebetulan sama dengan password rumahku. Pokoknya Tuan Gu saya serahkan padamu. Rawat dia baik-baik, Tuan Gu tinggal sendirian. Biasanya tak bolehin kami masuk kamarnya. Kamu kan asisten pribadinya. Pasti gak masalah. Aduh, entah Direktur Gu, sekarang bagaimana kondisinya? Setiap kali dia sakit langsung. Pokoknya mohon bantuanmu.
Jangan khawatir, aku ke sana cek. Huanggu? Huanggu? Huanggu, kamu udah demam? Ini demam birahi. APA? Dazar Tak Derperazan. Ini semua salahmu. Bukanya Camus Sudajanji. Mau jadi istriku kan? Kamu kok teganya cari pacar lain? Pacar apaan? Kamu cuma boleh jadi istriku. Kamu cuma boleh jadi milikku. Mengerti kan? Sentuhan ini? Kenapa kamu ada di sini? Mafkan Aku. Aku. Aku belum sadar betul tadi. Maksudnya APA? Apa dia targetin salah orang? Oh, kalau gitu kamu istirahatlah yang cukup. Aku pulang dulu. Lanyan. Aku. Lanyan. Bajingan, lihat. Kau membuat istri mungilmu lari ketakutan. Orang yang bisa membuatnya kalap mencium. Apakah orang yang dia suka? Direkturku. Direktur Shen yang sudah buat janji sudah datang. Salam Direktur Gu, nama saya Shen Shizhou. Kamu pergi siapkan teh. Ayah. Saya sudah paham situasi kisarannya. Perusahaan kami akan rapat siang ini, lalu memberimu jawabannya. Antarkan tamu. Direktur Gu, padahal sebelumnya Bapak sangat tertarik pada proyek ini. Bukan? Kenapa? Director Gu, apakah Bapak rencana kerjasama dengan keluarga Shen? Quoi Rapaku Kerjasama Danganya? Dia ingin menguji kemampuanku. Proyek keluarga Shen, sudah kulihat sebelumnya, sangat layak untuk kerjasama bagi Huanlin kami, juga banyak manfaatnya. Begitu berharapnya, pacarnya bisa dapetin proyek ini ya, akan kulihat, apakah dia layak untukmu. Bawa ini, tanda tangani kontrak dengan Direktur Shen. Director Gu, terima kasih. Bisa-bisanya demi pacar berterima kasih sama aku. Direktur Gu, terima kasih sudah kerjasama dengan paman saya. Paman? Kau bilang, Shen Shizhou adalah pamanmu? Ayah. Terima kasih sudah kerjasama dengan pamanku. Ini hadiah yang kupilihkan untukmu. Semoga kau suka. Pas sedang bingung beli tas dapat hadiah ini mau diapain? Sepertinya dia dari dulu sudah disiapkan untuk cuma malu saja, jadi baru cari alasan. Kau memberi hadiah ke pria lain. Kalau pacarmu gak bakalan marah kan? Aku tidak punya pacar kok. Beneran? Ngapain aku bohong? Ternyata ini semua salah paham. Tolong ambilkan saya kemeja hitam. Antar ke kantor direktur yang baru. Baik. Pari ini. Kemarila. Ternyata hitam memang yang paling cocok untuk. Kalau begitu aku permisi dulu. Sepertinya aku terhadapnya, masih punya daya tarik baginya. Kakak Lucy, hari ini kau cantik sekali. Pasti bikin karyawan cowok di kantor pada tergila-gila deh. Ngapain bikin mereka tergila-gila? Harusnya yang tergila-gila itu Direktur Gu baru benar.
Ini pertama kalinya aku lihat Direktur begitu memperhatikan seorang karyawan. Direktur Gukan selalu tak sentuh wanita. Tadi malah menyentuh orang itu duluan. Menurut kalian jangan-jangan Direktur Gu suka sama? Masa mungkin sih? Kalian gak lihat? Barusan jelas-jelas cewek itu. Yang Zenggaya menggoda beliau. Gak punya mata ya lu? Jelas-jelas kamu yang tabrak aku duluan kok. Aku justru memang sengaja. Terus? Lihat tuh lu tiap hari. Berdandan menor begini. Kamu ini datang mau kerja, atau datang menggoda orang sih? Perusahaan tidak butuh karyawan berniat gak lurus sepertimu. Cepat beres-beres barangmu untukku. Atas dasar apa kamu memecatku? Pak Gu yang merekrut aku kok. Justru atas dasar aku yang manajer HR. Buruan pergi sana. PK Gu? Kamu sudah dipecat. Ambil kompensasi dari HR, pergi sana. Pak Gu, saya. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Tanganmu sudah terluka. Dia berniat menarik tanganku? Salep ini sangat efektif. Pak Gu, terima kasih untuk yang tadi. TAPI, kamu tanpa bertanya langsung berpihak padaku. Tidak takut aku yang bermasalah? Kamu bawahanku. Tak peduli benar atau salah. Aku tak akan izinkan siapapun menyentuhmu sejari pun. Pak Gu, saya kerja dulu. Pak Gu, kamu kenapa? L'Agnan. Apa Kandengan di Salep ini? Bahan utamanya arsenik sulfida. Pak Gu alergi salep? Tidak apa. Pak Gu, perlu ke rumah sakit tidak? Tidak perlu. Jean Mazu. Pak Gu, kamu bagaimana kondisinya? Bapak tidak enak badan, saya akan panggilkan dokter. Tidak apa-apa. Istirahat sebentar saja. Keluar. Oh. Tenang, tenang. Rupa adalah kosong. Kosong adalah rupa. Untung Direktur Gu tidak kenapa-napa. Ada APA? Apa hubunganmu dengan Gu Zeming? Kenapa dia tiba-tiba setuju? Langsung tanda kontrak? Wah, jangan-jangan kau kira aku. Aku memang bicarakan kerja sama ini dengannya. TAPI, dia sendiri yang tertarik dengan proyek ini. Gu Zeming terkenal sulit diajak kerja sama. Waktu aku pergi, dia jelas enggan bekerja sama. Tapi begitu kamu bicara, Langsung dia setuju? Aku mana tahu? Nian. kamu baru lulus kuliah. Gu Zeming di dunia bisnis, sudah berpengalaman puluhan tahun, licik dan kejam, usianya juga sudah tua. Aku tidak akan izinkan kamu dekat dengannya. Kalau dia memang suka padaku sih bagus. Apa katamu? Paman, aku benar-benar tidak. Kamu tidak janji apa-apa dengannya? Dia Tidak sentuh kamu kan? Aku ini orang macam apa? Lagipula, dia bisa dapat wanita jenis apa saja. Perlu mengincar aku?
Sudahlah, ini semua karena aku khawatir. Kamu ditipu pria tua. Jangan marah lagi. Intinya, Gu Zeming ini, kamu harus waspada terhadapnya. Waspada terhadap apa? Apakah Anda bersedia makan malam? Maaf. Aku sudah ada janji hari ini. Ternyata sebelumnya. Meninggalkan Kezon Buruk padanya. Kemarin sangat canggung, memang tidak boleh bicara di belakang. Gutsong Bapak. Penerjemah hari itu tidak bisa dihubungi. Rapat lintas negara hari ini sepertinya. Apa yang kamu lakukan? Kenapa bisa terjadi kesalahan seperti ini? Peserta rapat ini adalah tokoh-tokoh penting semua. Ini akan mempengaruhi reputasi grup kita di luar negeri. Cepat cari cara. Sudah tidak ada waktu. Sekarang hanya tinggal 3 menit ke rapat. Biar aku yang menerjemahkan. Saya lulusan Universitas Bahasa Asing lulusan. Bahasa Inggris adalah keahlianku. Halo, nama saya. Istriku sangat hebat. Bye-bye. Kerja bagus. Hari ini Bapak Gu memujiku. Lihat betapa bahagianya kamu. Apa kamu terpesona padanya? Tidak mungkin. Selalu saja keras kepala. Kita sudah berteman selama bertahun-tahun. Aku tahu kamu. Dia benar-benar tipe idealmu. Jadi kenapa kalau aku menyukainya? Dia sudah punya seseorang yang dia sukai. Baru jalan-jalan bawa anjing lewat sini. Ayo sarapan dulu. Pergi main dulu. Diam-diam punya pacar ya? Aku sibuk kerja. Seharian di kantor. Kapan ada waktu buat pacaran? Berarti orang kantor dong. Pantas kemarin ngobrolin Pak Gu. Jangan-jangan dia tuh? Asmara kantoran. Seru banget. Kamu ngomong apa sih? Lihat. Buktinya sudah ada tuh. Mau sembunyiin lagi? Nggak asik deh. Apaan sih? Ini bekas gigitan nyamuk kemarin. Mengaku saja deh. PHK kan? Kalau dia sih? Masa cuma gigit satu doang? Harusnya dibuat lingkaran. Kamu mau juga? Aku kasih kamu satu. Seharusnya nggak usah main sama Sasha. Nambah lagi. Kemarin malam kan cuma satu. Jangan-jangan dia cari pria lain? PHK Gu. Tolong tinjau dokumen ini. Ini apaan? Bawa balik. Buat ulang. Siap. Pak Gu malam ini ke rumah Pamat. Pak Shen mengundang makan. Ngapa nggak pesan sendiri? Hal kecil begini aja tanya. Galak amat sih. Kan sudah ada, masih main sama pria lain. Mesra-mesraan. Belum pulang kerja? Malam ini Bapak ada janji makan dengan Direktur Shen. Mau ketemu paman dalam kondisi seperti ini? Apa kau perkia kalau kujelaskan? Sada bekas jijitan niamak.
Satu lagi kubitan sahabatku. Digitak? Iya. Dasar si perempuan jagoan jitak. Bedak pun tak bisa nutupi. Dia tertawa kenapa? Bilang tak apa, tapi bekas zum kelihatan. Sudah lama dengar Direktur Shed. Pintar strategi. Jago bisnis. Sudah lama ingin kenalan. Tapi tak ada kesempatan. Semoga ke depannya bisa kerja sama jangka panjang. Tergantung kerja sama kali ini dulu. Kalau Direktur Gu tak sebagus kabar yang beredar, maka ke depan, Tak perlu kerja sama lagi. Paman, bicaranya jangan kayak gini dong, nanti bisnisnya batal loh. perusahaan Shen ini selalu prioritaskan kemampuan. Tak peduli popularitas atau gengsi. Paman, aku masih kerja di Suanlin. Paman tolong dikit lah, kasih Hannah hijab manicure. Salah kirim orang. Lagi pula. Tadi yang kau tendang juga aku. Berani mesra-mesraan di hadapan, saling pandang mesra. Ayo, Macon. Direktur Gu sudah hampir 30 tahunnya, belum menikah? Bel homme. Tapi aku sudah punya orang yang disukai. Kenapa tidak menikah dengannya? Kelu aga tidak setuju. Asal dia mau. Aku siap menikah sekarang. Dia sangat suka orang itu ya? Tak usah merepotkan Direktur Gu. Director Gu. Apa aku sedang bermimpi? Ya. Ini mimpi. Kamu tak boleh suka soek lain. Jatuh cinta padaku? Enggak kok. Lalu bagaimana agar kau bisa menyukaiku? D'hasard si tu rends Hajar. Aduh mati aku bermimpi mesum, tapi tentang bos sendiri. Kenapa aku bermimpi seperti itu? Jangan suka sama cewek lain. Kamu suka sama aku? Nggak ada. Gimana caranya biar kamu suka sama aku? Sekretaris Lin. Soal rapat internasional kemarin, makasih udah bantu nyelesain. Emang tugas aku kok. Sekretaris Lin cantik dan baik hati, udah punya pacar belum nih? Kok tiba-tiba dingin banget? Laporan udah selesai, proposal juga udah direvisi. Masih sempat ngerumpi di sini, mending fokus kerja. Siap. Serem amat sih, Direktur Gu lagi kesal banget hari ini. Suka main mata di mana-mana. Playgirl. Kalian ini lagi apa? Hari ini ada eksekutif baru turun langsung. Baru mulai kerja hari ini. Kita harus geserin meja buat dia. Katanya dari pihak direktur orang dalam sana. Orang dalam. Director Gu. Ada dokumen di sini. Tolong ditandatangan. Kamu sekretaris baru direktur ya? Lumayan juga sih cantiknya. Kamu. Kakak Zeming. Lama nggak ketemu ya? Mesra banget sih. Apa doi yang direktur Gu? Halo semuanya.
Saya direktur konten baru di sini. Nama saya Song Yan. Mohon bimbingannya di masa depan. Hari ini saya yang akan melaporkan kinerja perusahaan akhir-akhir ini. Presentasi saya selesai. Baik, istirahat siang ke depan, diperpanjang 30 menit. Kenapa Pak Gu tiba-tiba memperpanjang jam istirahat? Sudah jelas, pasti karena Direktur Song datang. Direktur Song itu? Sekretaris Lin, kamu baru gabung. Kakek Direktur Song ini pernah bantu Pak Gu di awal bisnis. Mereka sudah lama kenal. Katanya sih, kalau dulu Direktur Song tidak kuliah di luar, mereka sudah jadi pasangan. Asal dia mau, saya siap menikah sekarang. Oh begitu rupanya. Laki-laki dan perempuan berbeda, kamu bukan anak kecil lagi. Kakak Zeming. Kita sudah lama tidak bertemu. Malam ini, makan malam bareng yuk. Tidak perlu. Saya akan bersama sekretaris. Sebentar lagi kita ada. Janji makan dengan klien. Direktur Gu kan tadinya mau makan dengan klien? Mereka yang membatalkan. Beli bunga untuk pacar yuk. Kira bukan. Ambil semuanya. Untuk. Direktur Gu ini? Sudah sepuh tetap kerja keras. Lagi pula saya cuma sekretaris, mana mungkin dia sengaja kasih bunga. Ayo makan. Kidon kita sekarang ini mirip banget kayak lagi kencan. Director Gu, saya perhatikan Bapak cuma makan daging. Harus makan sayur juga, biar gizi seimbang. Halo, kamu ini ular ya? Carnivora. Ngapain makan banyak sayur? Istriku yang ambilkan, ya harus dimakan. Sudah deh, cepat kasih obat pencerna. Ular ribuan tahun. Bikin pusing terus. Ada tamu datang nih. Saya urus dulu ya. Direktur. Pak Gu kan tidak pelihara hewan. Masa bisa ada di sini? Pasti aku salah lihat. Kenapa dia? Aku yang vaksin dia. Ayo ikut aku. Tolong buatkan kopi. Baik, Direktur Song. Kopi Anda. Kok kopinya ditambah gula? Ibu tidak bilang, syarat apapun sudah kuikuti. Urusan kecil saja Gat. Mau jadi sekretaris Kak Zeming? Melihat sikapmu, bukan sekretaris yang kau inginkan, tapi sekretaris khusus. Direktur Song, tolong lebih hormat. Wah, terbukti benar dugaanku. Marah sekali. Buat ulang kopinya. Kak Zeming. Lihatlah sekretaris sembrono sekali. Urusan kecil tidak becus. Kau bantu dia buat kopi? Maaf. Akan kubuat ulang. Siapa suruh kau kerjakan tugas kacangan? Mau kopi buat sendiri. Baik, saya paham. Ku bawa en cul. Selain aku, jangan dengar perintah siapapun, mengerti?
Pak Gu malah membelaku. Bukannya dulu Pak Gu bilang, magang tanpa gaji? Siapa bilang ini gaji magang? Kau diangkat tetap. Terima kasih Pak Gu. Cuma begitu terima kasihnya? Kalau gitu besok aku traktir kamu minum bubble tea. Kak Zeming malah membelanya habis-habisan. Aku harus memberinya pelajaran. Bahan rapat Bu Direktur Gu untuk besok. Sudah siap belum? Aku butuh data ini untuk membuat laporan presentasi Bu Direktur. Oke, sekarang aku kirim ke kamu. Ini kesempatan yang ditunggu. Tunggu dulu. Dokumen ini versi final? Kirim ke aku. Aku cek lagi. Baik, Direktur Song. Maaf ya, Sekretaris Lin. Aku baru kirim filenya sekarang. Besok pagi harus dipakai. Lihat bagaimana kamu menghadapinya. Kok dia masih sibuk? Bu Direktur Gu. Kok belum pulang juga? Masih ada pekerjaan yang belum selesai. Ternyata jadi bos. Nggak semudah itu ya. Data ini salah. Bu Direktur Gu. Di sini juga ada masalah. Accu à Jarin Camus. Hari ini benar-benar terima kasih banyak Bu Direktur. Apa Ibu mau mengantarku pulang? Aku beli apartemen di sini. Yang nomor ini. Tepat di sebelah rumah. Perumahan ini, fasilitasnya biasa saja. Kenapa pilih tinggal di sini? Dekat kantor. Praktis. Nggak terlalu dekat. Dia membantu menyusun proposal. Sepertinya juga belum makan. Aku ambil sumpit. Kok sepertinya dia akrab dengan rumahku? Makanlah. Itu orang tuaku. Mereka peneliti. Riset mereka rekayasa genetika. Jika mereka masih hidup, pasti jadi incaran perusahaan. Talenta top. Callot auront-tu Amu. Mereka sudah tiada. Selain paman, aku tak punya keluarga. Kamu masih punya aku. Tenang, tenang. Tuan Gu sudah punya kekasih. Kubawakan antar. Tidak usah. Pergi ke kantor bersama. Nanti dilihat orang, bisa salah paham. Ayo naik. Terima kasih, Tuan Gu.
Kak Zeming tidak suka orang lain naik mobilnya. Apa aku salah lihat? Sekretaris Lin. Cara kamu bikin proposal ini, datanya jelas salah. Divisi KAP sudah kerja keras mengumpulkan data. Copas aja bisa salah. Ada masalah? Laba kuartal lalu seharusnya lebih tinggi, meningkat 20%. Kamu pakai laba kotor kuartal ini untuk dibandingkan laba nyata lalu. Pintar sekali memanipulasi data. Direktur Gu ke manajer So, sangat ketat ya, harus lebih hati-hati nih. Analisis proyek dan ringkasan data, cuma ditulis segini. Azalannya? Dokumen ini, saya yang awasi langsung. Seiya suru diatu libejitu. Mazala apa? Direktur Gu turun tangan langsung. Kualitas lebih penting daripada kuantitas. Belajar di luar negeri, cuma dapat formalitas? Kak Zeming. Manager Song. Ini rapat perusahaan. Perhatikan bicara. Baik, Direktur. Bonus divisimu dibatalkan bulan ini, kalau masih melakukan kesalahan sama. Berarti. Posisi manajer tidak cocok untukmu. Sialan. Lin Nian. Aku tidak akan membiarkanmu. Sekretaris Lin, Barusan Tuan Gu, sepertinya sedang membelamu. Masa sih, Tuan Gu Kuma, bersikap profesional saja. Memang kebiasaan Tuan Gu, memisahkan urusan pribadi dan kerja. Tapi tak kusangka, dia bisa sampai bersikap tegas ke manajer Song. Rupanya kamu sudah bekerja di Grup Xuanlin. Bikin aku susah nyari. Kenapa kamu di sini? Waktu itu kamu tiba-tiba menghilang. Apa yang kamu bicarakan? Kakak Zeming. Hari ini salahku. Maafkan aku ya. Kita pindah tempat dulu. Waktu itu aku tak sengaja nabrakmu. Kenapa tiba-tiba hilang? Jangan-jangan waktu itu, Tuan Gu yang menyelamatkanku. Nggak mungkin, mana mungkin orang muncul tiba-tiba. Ngomong apa sih kamu? Kalaupun waktu itu aku salah lihat. Nian. Aku sengaja ke sini untuk minta maaf padamu. Sebelumnya aku yang salah. Kamu yang pertama. Mino laku. Aku akui kamu menarik perhatianku. Narsis itu penyakit, harus diobat. Aku tahu kamu pura-pura cuek. Siapa yang pura-pura cuek? Datang ke rumah. Bagaimana dia tahu aku kembali? Jangan-jangan dia terus menanggikir? Secrétaire Lin. Mengenai hal yang sudah disepakati, bagaimana pendapatmu? Ada yang terlupa soal kerjaan? Bukanya Camus Bergenji que Hularitu. Sekarang sudah lupa? Ato. Angan manga kui. Huang Gu. Kenapa kamu begitu memperhatikan urusanku dengan ular itu? Karena aku juga pelihara ular. Beneran? Boleh aku lihat ularnya? Dia ada di rumah tepat di depan mata. Director Gu. Bisa tolong tunjukkan ular itu padaku? Kau nanti akan bertemu dengannya. Jika dia tahu wujud asliku, apakah akan lari ketakutan? Tidak boleh. Harus membuatnya jatuh cinta secepatnya. Makasih, SIS. Sudah yaga dudu. Nanti kalau aku pulang, bawakan oleh-oleh.
Director Gu. Maaf, Direktur Gu. Inikah berkah dari surga untukku? Ah, tenang saja. Ini minyak Honghua. Aku tahu Anda alergi Xianghua. Dingin sekali suhu tubuhnya. Tangan istriku lembut sekali. Dia mau melakukan kontak. Seakrab ini dengan berarti tidak menolak diri. Direktur Gu ganti parfum ya? Ini aroma minyak Honghua. Sekretaris Lin. Direktur terluka. Kenapa pakai minyak Honghua? Kenapa kamu juga bau ini? Kerja nggak? Ngobrol melulu? Kemarin yang jemput pulang kantormu, itu Lu Xiuming dari grup Lu, kan? Katanya dia ngejar-ngejar kap. Grup Lu ini, Kilo agak kaya di Haicheng. kalau lewat kesempatan ini, nanti bakal nyesel lo. Cepetan ambil kesempatan. Manager Song. Sama Sekretaris Lin. Kok jadi akrab banget? Maaf merepotkan. Aku yang bikin kamu cedera. Jadi wajib merawat. Lain kali jangan nakal. Ngerti kan? Anjing j'entends sialan. Berani-beraninya disentuh istriku. Daudik kenapa kamu? Siapa yang datang malam-malam? Paman. Akhir-akhir ini sibuk, jadi belum sempat ke sini. Wah, Direktur Gu ada di dalam. Kalau paman tahu. Pasty Bagel Barentum. Kenapa? Nggak seneng ketemu paman? Enggak kok. Sekarang udah malam. Ketemu besok aja ya. Baru jam 8 malam. Di dalam sini. Jangan-jangan sembunyiin laki? Masa sih? Aku capek banget hari ini. Besok aku libur. Sampai ketemu besok. Ya udah, istirahat yang cukup. Kenapa kamu di sini? Seperti yang kau lihat. Aku datang untuk makan. Ada masalah APA? Bisa sembarangan. Bawa pria tak dikenal pulang? Aduh. Bukan seperti yang kau pikir. Kemarin aku ajak anjing jalan. Tak sengaja menabraknya. Dia sekarang kesulitan. Harus kubantukan? Maksudmu apa? Dia masih tinggal di sini? Di sebelah sini. Bagus sekali. Mulai hari ini aku tinggal di sini. Dia tak ada niat jahat. Pak Gu sudah makan. Silakan pergi. SIS. Kabar baik, kita waktu di kampus. Kan bikin aplikasi terjemahan. Ada yang minat. Malam ini diskusi. Ok. Makan Madame Bersama? Akhir pekan ini, kan tidak ada kerjaan. Aku yang ingin traktirmu.
Jangan goya. Cari duit lebih penting. Maaf ya, aku ada janji. Dia mau temui pria di depan kantor. Kenapa? Harus hari ini? Ini. Hari ini ulang tahun. Kok cuma kamu sendiri? Direktur Song di mana? Dia nggak bareng kamu? Emang kenapa harus sama dia? Cuma nanya aja kok. Jangan-jangan karena Direktur Gu terlalu ketat di kantor, jadi Direktur Song kesal. Mereka bertengkar? Kemana aja kamu? Pulangnya kok malam banget? Aku nggak tahu hari ini ulang tahunmu. Kalau tahu nggak bakal main sama teman. Kamu ketemu teman kamu ya? Kami bikin aplikasi penerjemah. Biar bisa buka usaha sendiri nanti. Jujur aja. Jadi sekretarismu ini, sekalian duit nambah pengalaman. Semangat wirausaha itu bagus. TAPI. Belakangan agak macet perkembangannya. Memang ada yang tertarik, TAPI. Mereka mau beli proyek kita murah. Kami tolak tawaran ITU. Kalau bisa dapat investasi dari Baomu Capital. Kakek Song mau danai kita. Kan bagus. Iya. Hari ini kan ultahmu. Kilyarga mana? Mereka udah tiada. Sudah lama sekali. Dia yatim piatu juga seperti aku? Waktunya belum. Masih ada waktu. Direktur Gu. Piwait permohonan, dong. Oke. Semoga dia nggak takut dengan diriku yang sebenarnya. Semoga dia suka sama aku. Director Gu, selamat ulang tahun. Nian. Makasih ya, hari ini aku seneng banget. Tahu nggak? Hari ini hari pertemuan kita. Sekalian ku buat jadi hari ulang tahun. Ternyata. Lagi-lagi mimpi. Hadiah apa yang cocok untuk ulang tahun Direktur Gu? Lagi mana kamu? Aku pergi kerja dulu, kamu di rumah aja ya. Ok. Om. Teman-teman kasih hadiah apa ke Direktur Gu ya? Camus. Aku kenapa? Salah kirim lagi. Astaga, kejadian memalukan kayak gini. Kok bisa terulang lagi ya? Director Gu. Ini yang aku siapkan untukmu. Hadiah ulang tahun.
Direktur Gu nggak pernah pakai sabuk merek ini. Kira-kira cewek mana yang ngasih ya? Kenapa langsung tebak cewek yang ngasih? Makna ngasih sabuk itu ingin mengikat hati pria. Wah, langsung banget. Cewek yang ngasih sabuk ini. Jangan-jangan mau nembak Direktur Gu. Arti sabuknya. Kenapa nggak bilang dari dulu? Kan aku sobatmu. Nggak usah terlalu berterima kasih. Bodoh amat. Sekretaris Lin kan asisten Direktur Gu. Kasih bocoran dikit dong. Siapa yang ngasih? Nggak tahu. Oh. Besok Direktur Gu ada rapat. Aku sibuk dulu ya. Dia kok kayak pencuri, yang lagi gugup gitu ya? Nggak tahu. Baik, rapat hari ini sampai di sini dulu. Kerjasama dengan keluarga Zhao di Yuncheng. Saya memutuskan pergi langsung ke sana. Anda akan pergi sendiri? Ya. Kalau yang menemani perjalanan dinas, kandidatnya siapa? Manajer Song asli Yuncheng. Dia paling paham daerah situ. Pasti dia yang paling cocok. Betul juga. Lagi pula. Sekalian bisa menghabiskan waktu berdua. Kak Zeming. Direktur Gu, saya segera siapkan proposal. Untuk proyek ini, saya yakin bisa menang. Lanyan. Kau ikut saya. Saya. Kenapa menyuruh dia? Linian sekretaris pribadi saya. Diapaling Tauke Biazanseya. Dialah kandidat terbaik. Ayo pergi. Lin Nian lagi-lagi berani mempermalukanku di depan banyak orang. Kakek, Kak Zeming. Dia menggangguku. Hari ini kita menginap di sini. Baik. Kakek Song dari Baomu Capital, Yang di Yuncheng. Setelah urusan selesai, Sempak kan mengganjanggai beliau. Di direct. Maaf. AC kamar Anda rusak. Hotel sudah penuh. Kami akan ganti rugi 3 kali lipat biaya kamar. Aneh. Tadi pemeriksaan AC masih normal. Kok tiba-tiba tidak bisa dipakai? Ini benar-benar aneh. Malam ini, kita harus menginap sekamar berdua. Kalau aku tidur di kamar sebelah. Kenapa? Takut aku memakanmu? Ti tidak. Aku takut nanti malah aku yang memakanmu. Nanti aku akan taruh selimut sebagai pembatas di tengah kasur. Gini kan aman? Aku mandi dulu. Hari ini seru banget ya? Jangan salah paham. Aku cuma mau mandi setelah kamu selesai. Pénacute. Mau lihat sampai kapan? Maaf, Tuan Yu. Aku tidak sengaja. Apa aku tidak melakukan apa-apa? Hanya sedikit meraba dan memeluk.
Biasa saja. Aduh, malu sampai ke ubun-ubun. Pakaila Bajuyong Grapi. Sore ikut aku menjenguk seseorang. Baik. Kekek Song. Zeming, kamu datang. Kebetulan sekali. Kenapa orang yang mau kita temui? Ternyata orang yang ingin kukun Kekek Song. Ini pertama kalinya kamu. Bava orang lain ka isini. PK? Istri. Kakek Song, ini salah paham. Saya Lin Nian, sekretaris Tuan Gu. Jadi kamu Lin Nian. Cucuku Yanyan bilang. Di perusahaan Zeming, kamu cukup Direktur Song ternyata, QQ Kekek Song. Kak Ciming, sudah lama tidak bertemu. Malam ini, makan malam bersama yuk. Tidak. Aku harus bersama sekretaris Lin. Sebentar la Jikami. Ada janji makan dengan klien. Habislah. Lin Nian memang luar biasa. Wajar jika menonjol. Oh. Kebetulan dia punya proyek. Coba bicara dengannya. Baru t'as eu calo perkatan kubenar. Kekek Song. Bisa didengar sebentar? Kalau Zeming sudah bilang. Baiklah, ku beri 5 menit. Tidak buruk. Terima kasih pujiannya. Benar-benar bibit unggul. Ide yang bagus. Zeming, dinas luarmu ini palsu. Yang benar ingin bawa dia ke sini. Malam ini, kita harus berbagi kamar. Aku tidur di sebelah. Kenapa? Takut aku akan memakanmu? Ti tidak. Aku yang takut makanmu saat tertidur. Nanti aku taruh selimut di tengah kasur sebagai pembatas. Sudah baik begitu? Aku mandi dulu. Anda bercanda. Apa yang kuharapkan? Mana mungkin dia bersusah payah untuk sekretaris kecil seperti ini. Waktunya hampir habis. Makan bersama yuk. Silakan. Aïe Greco. Silakan du Duc. Yanyan tidak buat masalah? Dia memang manja sejak kecil. Kalau ada kesalahan, Tegur saya langsung. jangan sungkan. Baik. Tsunami sakit perut kalau makan sayur. Taruh di sini. Silakan. Silakan. Tuan Gu tak bisa makan sayur. Tuan Gu, saya perhatikan Anda hanya makan daging. Perlu makan sayuran agar gizi seimbang. Lalu mengapa saya beri dia sayur? Tuan Gu, terima kasih untuk hari ini. Kalau tidak, saya tak bisa temui kakek Song. Dan dukungan teknologinya. Serta investasi. Ok. Anak buah. Maman est bas. Kak Tsunami. Kenapa dia ada di sini? Aku tinggal di sini. Pak Gu, Manager Song. Selamat malam. Ning Ning. Kak Ciming, kenapa dia bisa tinggal sebelah rumahmu? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku sudah bilang sebelumnya. Aku hanya anggap kamu adik. Kedepannya, jangan buang waktu untuk Kak Ciming.
Oranseya. Memang yang terbaik. Ngapain melamun? Tidak apa-apa. Ayo. Rayakan kita dapat investasi perselang. Kita bisa cari kantor, mulai kembangkan bisnis. Ini istimewa, berkat Pak Gu. Wah, bos kalian. Kakek Song itu, kan terkenal sulit ditemui. Gut Seming. Kok kebetulan mau berkunjung? TAPI. Belakangan agak tersendat. Memang ada yang tertarik, tapi mereka mau beli proyek kita. Dengan harga murah. Kami tolak. Kalau bisa dapat investasi. Dari kakek Song. Baguslah. Maaf, Pak Gu. Saya tidak sengaja. Apa aku ngapa-ngapain? Cuma pegang-pegang dan peluk. Biasa saja. Aduh, malu banget. Bereskan pakaian. Siang ikut aku temui seseorang. Ini demi kamu, sengaja datang ke sini ya? Jangan asal ngomong. Dia sudah punya gebetan. Mungkin dia suka sama kamu? Salah satu hayalan terbesar. Yaitu. Mengira orang yang kita suka, ternyata suka balik. Sudahlah. Gak usah dibahas, ayo bersulang. Bersulang. Ngomong-ngomong, kamu sudah lama kerja. Kok dia masih tetanggaan? Aku belum pernah ketemu. Ini gampang. Pak Gu. Minum alcool. Hari ini senang, minum sedikit. Pak Gu, temanku mau lihat Anda. Hai Piakagu. Jangan minum banyak, istirahatlah. Belum selesai tanya. Buruan tutup apa? Mau lihat sampai kapan? Seumur hidup. Seumur hidup. Kalau begitu, bekerja untukku seumur hidup saja. Sobat. Besok kerja kamu habislah. Seumur hidup. Kalau begitu, bekerja untukku seumur hidup saja. Aku kemari. Apa itu termasuk pelecehan seksual? Lanyan. Di sini. Fotokopi 3 rangkap dokumen ini. Siakerla, sepertinya dia tidak memikirkannya. Begini saja, biarkan masa lalu berlalu. Kemarin sudah sadar dari mabuk? Sudah. Masih ingat ucapanmu kemarin? Tidak ingat. Kenapa kamu kemarin malam tidak menghentikanku? Aku malu sampai mau mati. Masih berani ketawa? Sudah, tenang dulu. Ada kabar baik. Aku temukan kantor, dekat dari kantor. Sewa per bulan cuma 3.000. Area sekitar sini, Pusat Kota Haicheng. Kok bisa semurah ini? Kantor itu, sering ada yang rusak. Lampu suka nyala mati. AC juga sering rusak tiba-tiba, suhunya turun drastis. Seram amat. Seram apanya? Maksudku, Kakek Song, kan sudah investasi ke kita. Jadi aku cari kantor, untuk mulai usaha. Tempat ini cocok di banyak hal. Cuma agak mistis. Cuma trik-trik kecil. Bisa disewa. Ok. Percaya banget sama aku? Dingin sekali ya ini.
Menurutmu, pemiliknya langsung kasih kunci ke kita. Suruh kita lihat sendiri. Jangan-jangan memang. Ada sesuatu yang disembunyikan. Coba kita periksa saja. Meski agak kuno, tapi masih lumayan. Lokasinya, harganya. Kayaknya kita dapat rejeki nomplok. Ana. Ada masalah apa dengan lift hari ini? Bapakku. Cuma punya pengalaman beberapa tahun. Berani merebut orang saya. Kalau tidak ingin mati, pergi selamanya dari sini. Ya ya. Bapakku. Kenapa Bapak di sini? Tadi sedang urus bisnis di lantai atas. Elevatornya rusak, jadi turun lewat tangga. Camus? Kebetulan sekali ya. Begini, siang tadi saya melihat kantor itu. Tapi terasa aneh. Tadi sepertinya ada yang mendorong saya. Bapak lihat? Tidak. Mungkin lampunya terlalu redup, jadi salah lihat. Lukamu berdarah. Aku bantu obati lukamu. Dibeginikan perlakuannya? Tidak sakit. Sejak kecil saya sehat, luka cepat sembuh. Besok pasti sudah baik. Mulai sekarang, jangan sampai terluka lagi. Bapak Gu khawatir pada saya? Nyen. Elevator tadi. Entah kenapa, tombolnya tidak mau bekerja. Kamu tidak apa-apa? Saya baik-baik saja. Kebetulan ketemu Bapak Gu. Ini Sasha sahabat saya. Saya tak lihat di video malam itu. Jangan diungkit lagi kejadian malam itu. Akhirnya ketemu orang hidup juga. Lebih ganteng dari di TV. Ayah. Lin Nian. Sudah larut belum pulang? Kamu tadi kemana saja? Paman. Paman sudah kembali dari dinas luar? Direktur Gu punya waktu luang juga ya. Cuma kelilingi cewek muda seharian. Kebetulan saja bertemu. Kami benar-benar tidak sengaja bertemu. Kalau bukan karena Direktur Gu, aku pasti sudah jatuh tadi. APA? Kamu tidak APA? Bisa apa? Aku tahan banting. Baguslah pengantin kecil. Dit Pédulican Bagnac Oran. Pamannya secakep ini, kenapa tidak bilang dari dulu? Aku anggap kamu saudara. Malah mau jadi istri pamanku. Mending lupakan saja itu. Pamanku CEO dingin, kecanduan kerja. Aku tidak pernah melihat dia menaiki perempuan manapun. Bantu aku cari akal. Untuk ngejar pamanmu. Masalahnya aku tidak punya pengalaman. Ya pria paling paham pria. Bagaimana kalau besok, aku minta saran darinya? Untuk Syekh Tuan Gu. Boleh saya bertanya? Begini, cewek yang lebih muda, suka sama pria, yang lebih tua, TAPI, pria itu, nggak tertuju padanya. Gimana caranya bikin dia paham? Akhirnya dia sadar ya? Godai dia terus-terusan. Terus gimana caranya? Dasar bodoh. Harus diajarin. Manjain dan deketin terus. Lebih aktif. Jean-Gon Ragu des Catidia. Godai sampai berhasil. Nyatanya, pria memang paham sesama pria. Kalau jarang ketemu, harus gimana? Apa? Jarang ketemu. Jean-Gon Maksudnya aku? Lalu mau godain siapa? Kudong. Mapa? Dia hampir sansyudahun. Belum pacaran sama sekali.
Sudah susah-susah, sahabatku suka sama dia. Aku harus bantu mereka. Tuan Chen ini, sulit soal selera. Lebih baik biarkan saja. Mungkin setelah kamu menikah, baru dia akan serius. Aku nikah sama siapa? Lalu mau nikah sama siapa? Aku. Baik, terima kasih. Bagus. Kantor yang kulihat sebelumnya itu, pemilik membebaskan suasana Tuhan. Katanya karena kita alami bahaya. Tidak hanya ganti kabel listrik baru, tapi juga lift baru. Kita beruntung. Betul. Seperti rezeki nomplok. Paku. Terima kasih sudah membantu. Malam ini, aku traktir makan yuk. Baik. Shasha. Kok kamu datang? Katamu kan harus lebih dekat dengan pamanmu. Datang tanpa undangan. Tebal benar muka ini. Lain kali akan kuberitahu. Maaf. Sebagai pebisnis, harus berani tampil. L'agipula. Aku diundang Linlin. Ramai lebih asyik, makan ramai lebih seru. Ayo makan. Direktur Gu, makanannya sudah habis. Sudah waktunya pergi, kan? Paman Shen. Sepertinya saluran pembuangannya rusak. Kenapa rasanya seperti selingkuh? Terima kasih, Direktur Gu. Direktur Gu, katanya dulu ada ular di rumah Anda? Bisa ajak saya melihatnya? Kenapa tiba-tiba membahas ini? Ada apa yang terjadi? Saya pikir-pikir. Istirahatlah yang cepat. Benarkah Direktur Gu mau izinkan saya bertemu dia? Bawa Seiya. Baru Seiya Antar. Berani sekali bilang begitu. Pelea ini dicopot? Ular besar, kamu terluka? Pasti sakit sekali ya. Darahnya bisa menyembuhkan luka. Kata Acarati, harus membalas jasamu dengan menikahimu. Nanti kalau aku sudah besar, kamu harus menikahiku ya. Benar-benar kamu? Kamu di sini? Aku sudah lama menunggu pengantin kecilku. Kamu bisa bicara? Kenapa kamu bisa bicara? Apa kamu siluman ular? Aku dewa ular. Janji waktu kecil dulu. Kapan kamu mau tepati? Apa yang kamu lakukan? Dia me m'emmène au lac où je assicu. Ular besar, waktu kecil aku belum mengerti. Manusia dan ular berbeda, Lajapila. Aku sudah suka sama orang lain. Buat janji lain saja ya. Aku hanya menginginkan. Director Gu. Tadi kenapa Anda membawa saya masuk? TAPI Anda malah pergi? Tidak boleh. Tentu saja boleh. Tak menyangka, ular besar yang kutemui waktu kecil, ternyata Anda yang pelihara. Di sini dia dirawat dengan baik. Melihat ini, aku jadi lega. Anda boleh pulang. Baik. Direktur Gu hari ini telat.
Sepertinya ini pertama kalinya sejak Anda datang ke sini. Benarkah? Director Gu. Ini dokumen dari asisten Wang yang dikirim pagi tadi. Perlu konfirmasi tanda tangan Oke, taruh saja di situ. Bukannya kamu takut sama ular yang aku pelihara? Kenapa kamu masih berani datang? Kapan aku pernah bilang takut? Enggak. Pak Gu. Aku datang untuk menemui kamu kesal hari ini, ada masalah APA? Aku kenapa? Bukannya harusnya aku yang tanya, Lin Nian bagimu. Janji cuma ucapan biasa? Apa ular besar itu? Bilang sesuatu padamu? Berapa lama ia mencarimu? Berapa lama ia menunggu? Kamu tahu? Kamu mau aku bersama itu? Nian. Kenapa kamu nggak bisa diusir? Nian. Katanya kamu dapat investasi kakek Song. Lin Nian memang hebat. Pantas jadi yang terbaik. Oh. Kebetulan dia punya proyek. Coba diskusi dengannya, nanti kamu akan tahu aku benar. Kakek Song. Bisa kita diskusi sebentar? Zeming sudah bilang. Oke. 5 menit untukmu. Bagus. Ayahku datang berkali-kali, tapi ditolak terus. Nian. Asal mau bantu aku akan menikahimu. Apa otakmu bermasalah? Lepaskan aku. Nian. Aku sungguh-sungguh. Lin Nian adalah orangku. Jika berani mendekatinya lagi, Qui lui akan le nia d'Ariesha. Perji. Baik. kau bisa suka orang seperti ini? Siapa bilang suka? Dia yang terus menggangguku. Bukandia. Lalu siapa? Asisten Wang. Bagaimana jika kukatakan itu kamu? Aku hanya bercanda. Pak Gu. Selamat malam. Tidak enak badan. Aku antar kau ke rumah sakit. Tidak perlu. Fenomena fisiologis normal. Ada tugas yang perlu diatur? Beberapa hari lagi ada kegiatan tim. Buat panduannya. Baik. Sudah waktunya mengungkapkan perasaan. Pak Gu. Panduan sudah dikirim ke Anda. Memberi tugas ini agar dia istirahat. Orang normal butuh sehari. Dia selesaikan dalam sejam. Mau kemana? Aku mau. Rumah hiburan. Pasti semua akan suka. Ok. Kok ada teh jahe merah di sini? Pagi tadi belum ada. Ini Pak Gu hari ini, suruh manajer Wang siapkan. Pak Gu sangat perhatian, sangat baik ke karyawan. Baru disiapkan hari ini, kebetulan sekali. Direktur Song, apakah jahe ini disiapkan Tuan Gu, khusus untuk Anda? Kenapa tidak? Kami juga ikut menikmatinya. Sekretaris Lin. Kamu sangat cantik. Tak punya pacar? Tuan Gu. Sementara ini jangan minum dingin. Sekretaris Lin. Apa hubunganmu dengan Tuan Gu?
Aku belum pernah lihat dia perhatian ke orang seperti ini. Iya. Dia bahkan ke Direktur Song, terasa menjaga jarak. Jangan-jangan kalian yang jadian? Tuan Gu. Aku sedang bermimpi? Ya. Ini mimpi. Jangan suka pada cewek lain. Kau suka padaku? Enggak lah. Bagaimana agar kau suka padaku? Dasar si tidak tahu terima kasih. Aku ingin si. Tapi tak berani menjar. Lin Nian. Ini konsekuensi pilihanmu. Sudah semuanya disiapkan? Bagus. Ada ular muncul di pinggiran kota, seharusnya bukan masalah besar. Kalau ada kecelakaan sekarang, takkan ada yang curiga padaku. Katanya ada yang mencari aku? Tinggalkan dia. Teddy, kenapa ular itu menurut padamu? Oh, karena ular besar yang kau pelihara. Aroma ular melekat di tubuhmu. Director Gu. Pak Gu. Dilihat rekan kerja bisa salah paham. Saya tidak apa-apa. Saya bisa jalan. Sini, jangan bergerak. Aku antar kamu pulang. Kakimu sudah membaik? Sudah sembuh. Sejak kecil badan saya selalu sehat. Kamu kan sudah tahu. Kalau tidak mau dengar saran paman, lebih baik berhenti kerja di sini. Bukannya kamu sudah punya usaha? Paman. Saya tidak punya pengalaman atau koneksi di bidang ini. Masih banyak yang harus dipelajari. Paman tahu kau punya pendirian kuat. Tap. Gu Zeming itu punya niat jahat. Kamu harus sangat berhati-hati dengannya. Anda tidak enak badan? Saya panggilkan dokter. Tidak apa-apa. Istirahat sebentar saja. Camus, Kéluard. Oh. Tenang dulu. Jika dia benar-benar berniat jahat, masih lebih mudah. Sudahlah, saya mengerti. Saya berangkat kerja dulu. Lin Nian, kamu ini. Selain Kak Zeming. Ternyata ada orang lain juga. Nona Song. Seperti perintah Anda, foto-foto sudah dicetak. Selain itu, saya juga menyelidiki latar belakang Lin Nian. Orang tuanya dulu. Upamu. Baik. Berenya merebut Kak Deming dariku. Siap-siap namamu hancur. Kurang ajar betul, Kap. Apa maksudmu? Ini paman saya. Wah. Sekarang nggak tren punya sugar daddy. Malah paman. Orang seperti tak pantas tinggal di grup Xuanlin. Kalau pintar. Mengundurkan diri saja. Ada apa? Kak Zeming. Dia berkelakuan buruk. Main-main dalam urusan pribadi. Ini paman sekretaris Lin. Paman. Bahkan jika ini pamannya. Tahukah kau siapa orang tuanya? Orang tuanya pengkhianat negara. Tidak benar. Sudah kuselidiki tuntas. Orang tuamu penelitian genetik. Setelah dapat hasil, kabur ke luar negeri. Tapi malah kecelakaan di jalan. Ini karma. Pantas. Ah.
Song Yan. Kau keterlaluan. Mulai sekarang tak perlu ke kantor lagi. Kakak Zeming, kau. Kau mengusirku demi dia. Ini jam kerja. Orang luar dilarang berkerumun di sini. Ayo pergi, Direktur Song. Kakak Zeming. Sudah tak apa. Orang tuaku tidak berkhianat pada negara. Dia memfitnah orang tuaku. Aku tahu. Aku yakin orang tua yang membesarkan. Gadi Pujan Atiku Dongan Québecan ini. Mereka pasti. Orang-orang terbaik di dunia. Kau. Apa kau bilang? Aku bilang orang tuamu luar biasa. Bukan pengkhianat. Kalimat sebelumnya. Gadis yang kusukai. Sekarang ku memberitahu secara resmi. Aku ingin menikahi. Kau. Kau menayakaiku? Profesor, Kami temukan anak perempuannya. Dai Grup Xuanlin, Kota Haicheng. Pencarian benda itu bisa dilanjutkan. Bersiaplah. Kita KE Haicheng. Lin Nian, aku benar-benar kesal, sejak kecil sampai besar. Tidak pernah menerima penghinaan seperti ini. Ah, Song Yan. Kamu keterlaluan. Mulai besok tidak perlu datang ke kantor. Kakak Zeming, kamu, berani bayarnya kau pecat aku demi dia? Ini jam kerja. Orang luar dilarang berkeliaran di perusahaan. Ayo pergi, Manajer Song. Aku akan membuatmu menyesal. hello. Bantu aku singkirkan seseorang. Berapapun harga. Pak Gu, antar ke rumah sakit. Jangan ke rumah sakit. Tapi lukamu parah sekali. Cepat, antar ke tempat teman. Ayo pergi. Kok lukanya separah ini? Ada apa hari ini? Ini kan klinik hewan? Tingkat kesaktianmu setinggi ini. Kenapa luka separa ini? Kejadiannya mendadak. Tak sempat pakai kekuatan. Terpaksa kau lawan pakai badan. Kau memang jagoan. Rakun di Isenyata PK itu. Mengandung belerang, tahu. Kau nekat nuava. Lebih baik daripada dia celaka. Kali ini, lukanya cukup parah. Mungkin sulit berubah wujud 2-3 hari. Gadis itu punya fisik unik. Bagus untuk pemulihanmu. Sebaiknya, Dekat dengan dia. Apa maksudmu ini? Dr. Han. Bagaimana kondisi Direktur Gu? oh, Kondisi Direktur Gu sudah stabil. Tapi perlu istirahat total. Jangan ganggu beberapa hari ini. Dr. Han. Bukannya kau dokter hewan? Kok bisa rawat manusia? oh, Kedokteran warisan keluarga. Makanya, aku juga bisa obati manusia. Direktur Gu sedang istirahat di sini. Ular peliharaannya, tolong kau rawat ya. Aku janji rawatmu 2 hari. Mulai sekarang tinggal di sini. Aku tinggal dengan paman. Dia sangat cekat ular. Jangan pernah kiliar ya. Nyen. lagi ngobrol sama siapa? Nggak sama siapa-siapa. Ular besar sekali. Paman. Om, kondisimu sudah membaik? Kita harus lapor polisi. Ular sebesar itu? Jangan. Om. Itu peliharaan Tuan Gu. Dia jenak, tidak akan menggigit. Aku tahu pria itu aneh. Cepat kembalikan ular itu ke tempatnya. Om, Tuan Gu, dia terluka menyelamatkanku. Tuan, saya antar ke RS. Jangan ke rumah sakit. Tapi lukamu parah. Cepat, antar ke temanku. Ayo. Masih di rumah sakit?
Bantu merawat ularnya kan wajar? Seumur hidupku, selalu bertentangan dengan Tuan Gu. Aku sembunyikan baik-baik. Kau sengaja menakutiku, punya om? Sakit. Jangan berpura-pura, aku tidak keras memukul. Kau terluka? Sejak kapan? Koyang Pukul. Masih bercanda. Aku akan beri obat. Azal Kodi Sampingku. Aku tidak sakit lagi. Baik. Aku ambilkan obat. Aku tahu kau belum terima aku. Hari ini saja. Temani aku ya. Ular besarnya? Tuan Gu. Pak Gu, sudah sembuh? Masih memanggil saya Pak Gu? Ziming. Enak didengar. Panggil lebih sering. ITU. Ular besar yang kamu pelihara di mana? Bukannya kamu sudah janji ke ular ITU? Sekarang sudah lupa? Atau. Tidak mau mengakui? Pak Gu. Kenapa kamu begitu memperhatikan hubunganku dengan ular itu? Karena aku juga memelihara ular. Benarkah? Bolehkah saya melihat ular itu? Dia ada di hadapan. Aku sudah membawanya pulang. Dia berterima kasih padamu. PAKGU, hari ini, perusahaan biotek terbesar Eukuo, Masuk KE Haicheng. mengirim undangan jamuan makan malam, juga untuk Sekretaris Lin. Berikan padaku. Benar, kata produk kesehatan perusahaan mereka. Berasal dari riset orang tua Anda. Riset orang tuaku? Ini mustahil, tidak mungkin. Azisten Wang. Selidiki perusahaan itu, latar belakangnya. Baik. Kenapa tertarik? Calobejitu Marie Pergi. Direktur Gu, bagaimana pendapat Bapak tentang Euro Country Tech? Ada pendapat khusus? Bapak sudah datang ke sini. Apakah Bapak percaya produk suplemen kesehatan mereka bisa memperlambat penuaan? Hello, Dr. Wu menunggu. Kamu mirip sekali dengan ayahmu. Kamu. Dulu rekan kerja ayahmu. Kamu baik-baik saja? Seperti yang kamu lihat. Kondisiku sudah sangat lemah. Kamu tahu di mana itu? Itu adalah satu-satunya eksperimen gen yang berhasil dari ayahmu. Aku tidak mengerti maksudmu. Tangkap dia. Tono. Nian Nian. Bahkan seorang gadis kecil saja tak bisa kau tangkap. Untuk apa aku menghidupimu, dikasih makan? Dr. Wu, bukan aku tidak becus. Tadi aku ketemu orang aneh sungguhan. Lihat ini. Dua rekaman CCTV ini waktunya. Cuma beda 1 detik. Ini jelas teleportasi. Ini mustahil. Jangan-jangan sampel memorinya dia? Konsultan Gu. Sudah ketemu. Eurocountry Biotech. Fokus mengembangkan riset rekayasa genetik. Pendirinya Dr. Lin. Yang juga. Rekan ayah Sekretaris Lin. Sekarang dia kena penyakit langka. Sedang cari cara penyembuhan. Jadi dia juga mencari-cari data riset ayah Sekretaris Lin dulu. Aku paham. Kerja bagus. Apa kau terluka tadi? Tadi kok bisa tiba-tiba muncul? Setelah kau masuk, aku langsung ikut. Cuma kau tak sadar saja. Oh gitu? Waktu selamatkan aku dulu. Kau juga tiba-tiba muncul. Sekarang lagi-lagi. Konsultan Gu. Memang hebat ya. Luka persis sama. Istirahatlah lebih awal. Aku sudah hubungi Tuan Shen. Dia segera datang menjemput. Rupanya dia sudah menyelamatkanku berkali-kali.
banyak sembunyikan. Tekad aku tahu dia bukan manusia. Paman, hari ini aku bertemu seseorang, katanya teman ayah. Seperti sedang cari sampel gen. Jangan percaya dia. Baik. Bagaimana kau tahu Nian? Pantasan darah Lin Nian unik. Apapun permintaanmu akan kukabulkan. Asalkan jangan ungkap identitas Nian kepada publik. Identitas Lin Nian bisa kutebak, orang lain pun bisa. Aku punya cara lindungi dia. Ayo kita kerjasama. Dasar apa kau lindungi dia? Karena dia istriku. Hai. Hanya aku yang bisa lindungi dia. Kau siapa? Berani sekali bicaramu. Sebaiknya jangan tahu. Nanti coquet accutant. Aku takut? Setelah malam ini, Acute à quand Mincu l'agit. kau merdeka. Kau tak mau menikahiku lagi? Gu Zimian. Semalam kamu kabur karena ketakutanku, benar-benar pinakat. Proyek yang kubawa sudah selesai. Bukannya kamu dulu ingin liburan ke pulau? Aku sudah memesan tiket. Aku juga sudah mengurus cutimu. Setelah sarapan kita berangkat. Mendadak sekali. Ini tidak seperti gaya normalmu. Jangan-jangan kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Ini kan cuma mau kasih kejutan. Oak, tunggu aku habiskan ini. Langsung peki. Nian ada masalah. Kamu sudah lihat berita? Bosgomo, Catania menerima modifikasi genetik. Kenapa kamu tidak kaget? Kamu sudah tahu ini ya? Dulu, saat Nian masih di kandungan kakakku. Janinnya tiba-tiba berhenti berkembang. Kakak iparku nekat menyuntikkan sampel genetik eksperimen ke tubuh Nian. Lalu keajaiban terjadi. Nian bisa selamat. Jadi, Lin Nian adalah sampel genetik itu. Jika identitasnya terbongkar, nasib apa yang akan dia alami, aku tak bisa membayangkannya. Makanya, biarkan aku menggantikannya. Kenapa kau setujui dia? Biarkan dia menggantikanku, berdiri di ujung bahaya. Dengan kejalan mereka, apa yang akan mereka lakukan pada Zeming? Kau tidak tahu. Aku harus mencarinya. Ia dewa ular. Begitu status genetiknya terkonfirmasi, ia akan menghilang ke hutan, tak ada yang bisa menemukannya. Identitasmu pun tak akan diragukan lagi. Dia dewa. Tapi dia bukan invincible. Dia juga bisa terluka. Dia juga bisa mati. Dia ingin menukar nyawanya. Untuk keselamatanmu. Di TV bilang, berterima kasih dengan menikah. Nanti kalau aku sudah besar, kau harus nikahi aku ya. Calon pengantinku. Jean Jikita. Mungkin tak bisa terwujud. Dewa Ula, Zukurla Anda Selamat. Ada yang ingin menemuimu. Kau tahu jati diriku? Anda ternyata masih hidup. Dulu. Hadapi musuh 1000 kali lipat. Anda Sendiri Membasmi Mereka. Lalu Anda menghilang. Kakekku mencari Anda lama. Coqueturunan Mereka. Aku ada permintaan. Silahkan perintahkan. Larang penelitian genetik. Perusahaan teknologi negara usir dari sini. Hapus semua yang terjadi 2 hari ini. Apu. Identitas asliku. Baik. Oh ya. Ada satu hal lagi. Aku mau satu barang. Untuk melamar. Director Gu. Gu Zimian. Panggil nama bos langsung, gak mau kerja lagi? Bagus. Kamu baik-baik saja. Kenapa kamu mau lakukan hal bodoh untukku? Dia sudah tahu semuanya. Untukmu. Aku rela sepenuh hati. Mereka nggak akan membiarkan. Ayo, kita pergi ke tempat yang nggak ada satupun orang kenal kita. Nggak perlu. Semua sudah selesai. Aku ini dewa ular.
Masa nggak bisa lindungi pengantin kecilku? Sekarang, mau nikah sama aku? Aku pikir dulu ya. Nian. Aku sudah menunggu lama sekali. Kasihanilah suamimu ini. Jadi kenapa kamu yang baik-baik saja, tiba-tiba datang ke dunia manusia? Dan menjadi direktur grup Swanlin. Mau menikahi pengantin kecil, tentu harus ikut adat setempat. Bekerja keras cari uang. Untuk memberinya hidup yang terbaik. Bagaimana? Nyonya Direktur, Kinerjaku. lumayan kan? Ya cukuplah. Mau tepati janjimu pada pengantin kecilku. Aduh. Kamu ngapain? Madame Pangantin.